Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Galviani. Di sini saya akan membacakan tentang teks biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengurangi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi. Biografi biasanya berisi tentang sejarah hidup seseorang saat lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Serupa dengan biografi, terdapat pula teks autobiografis, adalah teks yang berisikan kisah hidup seseorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Namun, perbedaannya terletak pada penulisannya. Biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografis dituliskan sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Struktur teks biografi. 1. Orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. 2. Kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Yang ketiga, reorientasi. Terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Ciri-ciri teks biografi. 1. Berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. 2. Disajikan dalam bentuk narasi. 3. Menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga dijadikan teladan bagi pembaca. Unsur-unsur teks biografi. 1. Cerita latar belakang keluarga tokoh. 2. Latar belakang pendidikan tokoh. 3. Masalah atau kesulitan yang dialami oleh tokoh menghadapinya. 3. Keistimewaan tokoh. 4. Keteladanan tokoh. Kaidah keharapan teks biografis. 1. Menggunakan kata ganti orang. Ketiga, tunggal seperti ia, dia, beliau, dannya. Kata ganti ini biasa dipakai secara bervariasi untuk menyebut nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, menggunakan kata ganti petunjuk yang dipakai untuk mengganti hal yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketiga, kata ganti penunjuk ditandai dengan kata ini dan itu. Yang keempat, menggunakan penanda waktu berupa konjuksi seperti sejak dan ketika. Yang kelima, menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Yang keenam, menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.